kalau lagi sadar gitu saya suka kasihan sama dia karena kan dia juga baik, tanggung jawab sebenarnya gitu loh. Cuman kayak nggak terkendali emosi saya tuh kadang kalau ada masalah ada pemantiknya gitu, terutama ya. baik dari lingkungan, dari keluarga atau tetangga gitu. Ibu jangan galak-galak makanya Ya, belajarnya. Lihat ekspresi Bapak begitu Bapak itu langsung. tenang, cengar-cengir gitu. Nyari suami kayak gini tuh susah, Bu. Iya, betul. Ya, Ibu tiap malam ditemenin nggak sama Bapak? Ya Allah keluarkan ya Allah, 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 keluarkan ya Allah. Jin-jin yang ada di dalam otaknya Mas Tawang ya Allah, amin. Jin-jin yang ada dalam otaknya Mas Tawang ya Allah, amin. Dan aku mohon agar engkau normalkan racun, engkau tawarkan racun yang ada dalam darahnya Mas Tawang ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau berikan kesembuhan pada Mas Tawang ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah aku mohon kepadamu agar kabulkan doa kami ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ustadz, maaf di sini ada ibu yang tiba-tiba menjerit. Kenapa ibu? Tangannya gemeter, dada sesak, muka panas. Semenjak mendengar Ya, Ustadz dari berdoa. doa pertama langsung reaksi. Oke, kita bawa ke depan dulu. Ya boleh dibantu untuk kenapa seperti itu. Ya. Yuk. Kok Mas Tawang udah selesai bagaimana Ustadz? Iya. Gimana Mas Tawang? Gimana? Masih bengong aja? Udah enggak? Mudah-mudahan bisa ceria lagi ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Buat Mas Tawang olahraga kali Ustadz ya, harus olahraga juga. Sekarang Mas Tawang minta maaf sama ibu, sama ayah. Benar-benar minta maaf dari hatinya Mas Tawang, coba deh. Ya, Minta maaf ya dari sama-sama. hati ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini awal yang bagus, mudah-mudahan tidak diulangi lagi. Contohnya sudah jelas ya Ustadz ya. Narkoba itu ya kalau nggak dipenjara ya meninggal. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan, diketuk hatinya untuk kembali Ibu Nomi. Ya, Ya. Pak Ustadz. Ya, dengan sama-sama. tidak coba-coba lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Ibu kenapa? Nggak dengar Ustadz doa kayaknya hati sedih gitu. Ibu namanya siapa? Bu Sumarti Dari Depok Depok. sama suami. Ada suaminya juga. Ibu emang sering Saya kan sering ruqyah boleh sebutin itu sering ruqyah Ustadz. ya suka ruqyah. Ya, oke. Pakai media air gitu. Ya, pakai air. Diminum. Oke. Tapi di rumah selalu masih ada gangguan baik dari suami, dari tetangga. Di ruqyah dari karena diri. sebelumnya memang suka terganggu terus. Ya tidur terganggu, sholat pun sering lupa, sering di sini tuh kayak ada yang garuk-garuk, gatal gitu. Di hidung. Terus kalau megang apapun, kalau ngerjain apa di dapur sering jatuh. Oh gitu. Terus kalau suami lagi kerja masuk malam, selalu kalau lupa nggak baca doa-doa mau tidur, selalu diganggu. Doa-doa mau tidur itu apa aja? Bu? Maksudnya kayak Al-Ikhlas 3 kali gitu, terus ayat kursi, apalagi tuh lupa sih, ada sih catatannya ada. Gitu. Itu dari mana? Dari Ustadz yang ruqyah di Harus baca Al-Ikhlas 3 kali gitu katanya. sebelum Kalau tidur. enggak bakal datang gitu. Pasti diganggu, saya kayak ada yang datang kayak angin gitu, dingin gitu, berasa dingin. Jendela ditutup. Tutup. Oh iya. Terus kadang dengar suara-suara. Iya, kalau itu kan pikirnya kan diganggu ya. Kalau mamanya saya ganti yang datang teman-temannya gimana? Seneng malah tadi ada temen. Nah ya, kalau ada temannya berarti Teman-teman nggak usah jin ya, dibaca. Oh jangan kalau maksudnya Iya, kalau maksudnya kan siapa tahu itu temannya, bukan ganggu dia kan gitu ya. Jadi karena jadi sering dengar suara ada yang manggil saya gitu di rumah. Nah, kan temennya berarti. Berarti Ibu ngajak main berarti mungkin Iya, ngajak jangan-jangan ya? main. Dia juga gemeter nih. Nah, ya nggak apa-apa. Ini kenapa gemeter? Nggak tahu dari awal doa tangan saya itu nggak bisa dikendalikan. Ya, selalu. Saya sih merinding. Kita doain aja ya. Ibu namanya siapa? Sumarti. Ibu Marti. Ibu Sumarti. Ibu. Jadi saya kalau lagi emosi Ustadz, saya selalu ke suami. Suaminya mana sih? Coba Bapak sini maaf. Ibu sering marah sama suami.
Karena ada faktornya Pak Ustadz. Kalau Faktornya nggak ada apa? masalah sih saya sebenarnya nggak ini apa sayang gitu, kasihan sama dia. Cuman sampai suaminya muka kadang sama stres kalau saking gitu. emosi itu suka nuntut minta cerai apa gitu. Ya Allah. Kadang saya sedih banget sih itu. Saya pernah punya anak tahun 2005 sama 2007 meninggal semua tiga-tiganya. Ya, sekarang minta tidak punya cerai anak. siapa? Ya sampai sekarang. Sampai umur berapa Sekarang rata-rata? udah umur 4. Enggak, anak-anaknya Anaknya masih bayi waktu meninggal. tiga-tiganya meninggal. Iya. Kadang sampai sekarang kok saya suka ngerasa selalu ada gangguan gitu loh. Hmm. Saya udah berusaha mencari pengobatan baik yang secara Islami atau Ya. Kenapa tadi kok minta cerai? Kenapa? Yang Enggak. bilang cerai siapa? saya gitu kalau lagi ada masalah gitu. Kalau lagi ada masalah gitu selalu Ibu minta cerai gitu. ya kayak nggak sadar gitu. Tapi setelah itu saya Oh gitu. Jadi kalau Ya ibu sudah. minta cerai bapak nanggapinnya gimana? Enggak masih paling ditanggapin. nangis gitu. Kadang ngancem pengen mati lah apa gitu. Siapa yang pengen mati? Dia Ngancemnya. kayak putus asa gitu, ngadepin Oh cinta banget jadi ngancem pengen mati. Jangan lah Pak. Nyari ibu dimarahin. kayak begini saking susah. nggak kuatnya Pak Ustadz Nggak ngadepin. kuat ngadepin istri kayak begini. Terus ibu melihat suami seperti itu tidak berubah atau gimana? Kadang sih kalau lagi sadar gitu saya suka kasihan sama dia karena kan dia juga baik, tanggung jawab sebenarnya gitu loh. Cuman kayak nggak terkendali emosi saya tuh. Kadang kalau ada masalah ada pemantiknya gitu, terutama Pemantiknya, iya. Baik dari lingkungan, dari keluarga atau tetangga gitu. Ibu jangan galak-galak makanya Iya, belajarnya. Lihat ekspresi bapak begitu Bapak itu langsam. tenang, cengar, cengir gitu. Nyari suami kayak gini tuh susah Bu. Iya. Ya, Ibu tiap malam ditemenin nggak sama Bapak? Kalau lagi masuk malam ya Oh, masuk sendiri malam. di rumah. Iya. Oh, kok masuk pakai Bapak masuk suka kerja malam sih? malam. Iya. Dua Bidang. sip yang maintenance saya. Oh gitu. Makanya ibu kalau di rumah siapa yang nemenin Nggak sendiri? ada sendiri. Akhirnya ketakutan yang nemeninnya. Sebenarnya sih saya nggak takut ya di rumah karena terbiasa gitu. Cuman kayak nggak sadar suka ada gangguan itu yang bikin saya takut. Sebenarnya nggak gangguan aja. Kalau saya sih sebenarnya di dalam tubuh ibu itu ada ilmu banyak. Kemudian ya dari akhirnya ya dari pengobatan-pengobatan yang memang sebenarnya hampir sama aja itu yang di dalam sama yang ngobatin itu ya temenan sebenarnya. Temenan itu maksudnya ya sama-sama makhluk. Jadi Saya ya susah sampai sekali untuk sembuh. Suruh Tapi pindah rumah gitu. nggak usah pindah Iya, rumah, makanya saya emangnya uangnya siapa iya, untuk makanya pindah nggak rumah? semudah Nggak itu usah, kan, yang gitu. kayak gitu-gitu nggak usah digubris. Emang uangnya dia, nggak usah. Betul. Saya bilang jangan. Udah ibu minta saya bantu untuk dikeluarin mau nggak? Mau sekali. Serius Ustadz. nih? Serius. Termasuk soalnya bacaan nanti saya ajarin gimana bacaan doa yang benar ya. Iya, iya Ustadz. Mau? Mau sekali. Jadi kalau baca doa, baca Quran, coba diingat-ingat ya. Kalau baca Quran, niatnya harus satu lillahi ta'ala. Jangan sampai baca Quran untuk ngusir jin. Nah kalau baca Quran untuk ngusir jin itu sebenarnya sama, itu duniawi. Kalau baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Nah itu baru nanti dapat pahala. Nah pahala itu digunakan untuk doa. Doanya biasa. Ya Allah jika itu ada jin, aku mohon agar engkau singkirkan. Ya Allah jin ini juga makhlukmu. Engkau yang mengatur hidupnya. Engkau yang memerintahkan ini. Singkirkan dari rumahku jika dia mengganggu ya Allah. Kan gitu doanya. Sayang Qurannya Sayang Qurannya. Kalau momennya dibacain sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Enggak hilang-hilang kan. Kasihan Qurannya. Dikiranya nanti Qurannya kalah sama jin. Gimana coba? Ya kadang saya ditaklim tuh kalau lagi kan ngaji gitu baca Quran, mulut kayak terkunci gitu. Enggak. Nah iya karena di dalamnya tubuh ibu juga banyak jinnya. Mau dibantu dikeluarin? Mau sekali Pak Ustadz. Mau ya? Iya. Bapak ikhlas? Ikhlas. Apanya dikeluarin dari ibu? Sifat marahnya ya. Sifat marahnya, Marahnya dikeluarin nggak bisa. Nanti ibu jadi diem gini gimana? gangguannya deh. Hah? Yang digangguin. Oh yang apa? ganggu. Oh yang ganggu. Yang ganggu, ya. Bukan ganggu itu saudaranya. Ya, jadi kalau saya tetap bilang nggak ganggu. Karena ini ilmu Karena memang turunan. mengajak dan mengundang. Iya, karena ada yang mengajak, mengundang ya gimana kita bilang mengganggu. Enggak lah. Ya. Tapi akan saya bantu keluarkan. Ibu ikhlas? Ikhlas, Ibu namanya siapa? Ibu Sumarti. Sumarti. Iya. Ikhlas beneran? Ikhlas Pak Ustadz. Saya bantu keluarin ikhlas. Ikhlas. Semakin deg-degan jantungnya. Iya, semakin gemeter badan saya. Kemudian yang ada di selimut tubuhnya ibu juga ikhlas saya keluarkan. Ikhlas. Itu bacaan-bacaan Quran yang dibaca bukan lillahi ta'ala. Itu ada di selimutin ibu. Sama, itu makhluk juga. Pengen tahu makhluknya? Itu orang tua, hidungnya mancung, kukunya kayak cakar-cakar.
Itu dia yang ada di selimut. Makanya kalau pas dibacain gitu-gitu yang di dalam pasti teriak-teriak ya karena lebih tua jadi takut. Tapi nggak hilang-hilang sebenarnya. Paham Ibu? Saya bantu doa ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas. Jangan membaca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala. Tetapi kalau baca Quran jangan pilih surat. Semua dalam ayat Quran itu baik semuanya. Ya, niatkan satu. Apa Bu? Lillahi ta'ala. Jangan untuk ngusir jin. Nanti malah kemasukan jin sendiri. Oke? Ibu Sumarti. Aminkan doa saya ya Bu ya. Bapak aminkan doa saya. Bagi ibu-ibu yang lain juga pemirsa di rumah boleh mengaminkan doa kami.